Diklat Jurnalistik Dasar dalam persiapan Tadatudes.com Junior Journalist Competition atau JJC 2021 telah sukses digelar selama 2 hari di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo. Dalam diklat ini lahir calon-calon jurnalis smart dari sekolah berjuluk Semada itu. Diklat jurnalistik di Semada digelar selama 2 hari, yaitu Jumat 22 Oktober dan Sabtu 23 Oktober mulai pagi sampai sore hari. Pesertanya ada 30 siswa dari kelas 10 dan 11. Di hari pertama, Jumat, diklat dibuka langsung oleh Kepala SMA N2 Kota Probolinggo, Erni Prasetyawati. Ia menyatakan bersyukur dipertemukan dengan para jurnalis handal yang tergabung dalam Tadatudes.com yang akan mendampingi murid-muridnya untuk belajar jurnalistik. Ia kemudian minta para peserta diklat memanfaatkan waktu diklat dengan baik. Pasca diklat ini, menurut Erni, selain akan mengikuti kompetisi jurnalistiknya Tadatudes.com, yaitu JJC 2021, Semada juga bertekad membuat buletin sekolah. Kita bisa dipertemukan dengan jurnalis yang handal, yang tergabung dalam Tadatudes yang nantinya akan mendampingi kalian. Sebetulnya sehari tidak cukup, 2 hari tidak cukup. Nah, seharusnya kerjasama ini lebih panjang lagi sehingga nanti hasilnya itu bisa lebih jos. Ya, Bapak Ibu beserta anak-anak yang saya hormati, kebebasan pers itu memang tidak bisa dipungkiri lagi sekarang. Jadi kebebasan pers itu merupakan hak manusia sebagai sarana untuk mengekspresikan diri. Kalian sebagai pelajar nantinya di masa yang akan datang, 5-10 tahun yang akan datang, Indonesia adalah milik ini. Kalian nanti menjadi jurnalis-jurnalis yang handal, yang hebat. Tidak hanya di Probolinggo tetapi seantero Indonesia, bahkan bisa melalang ke dunia. Jadi hari ini kalian akan dilatih untuk mengikuti diklat jurnalistik dengan harapan kalian nanti paham pentingnya jurnalistik itu untuk apa, kemudian manajemen dari keredaksian itu juga yang seperti apa, dan nanti kamu bisa memblendedkan dengan pembelajaran yang ada di prodistik, karena dalam jurnalistik harus ditunjang dengan bagaimana keahlian untuk fotografinya juga ya. Jadi kegiatan jurnalistik itu adalah kegiatan yang sangat luas, membutuhkan kejelian, membutuhkan keterampilan dalam berkomunikasi, berbahasa secara utuh. Kalian hari ini akan dilatih itu semua. Setelah resmi dibuka, diklat jurnalistik berlanjut dengan penyampaian materi. Pertama, para peserta mendapat materi penulisan straight news atau berita cepat saji oleh pemimpin redaksi Tadatudes.com, Romadona. Asal keraksaan ini mengajarkan bagaimana wartawan memperoleh berita dan kemudian menuliskannya menjadi berita. Berita sebenarnya secara gampang, secara mudah yang dipahami oleh masyarakat itu kan adalah informasi ya. Jadi berita itu informasi. Tetapi tidak semuanya informasi itu dianggap sebagai sebuah berita. Karena berita itu punya nilai tersendiri, punya nilai khusus, punya value yang tidak akan dimiliki oleh informasi yang lain. Seperti halnya informasi yang beredar di di media sosial. Medsos sekarang banyak sekali ya, ramai sekali informasi-informasi, bahkan informasi yang tidak bisa dipertanggungjawabkan, hoax misalkan, itu tidak bisa kita anggap sebagai sebuah berita. Materi kedua, peserta diklat diajak belajar tentang fotografi dan videografi dalam jurnalistik. Materi ini dipaparkan oleh editor Tadatudes.com, Sigit Trianggoro. Tidak hanya belajar teori, para peserta juga diajak praktik langsung merekam gambar. Yang kedua adalah dokumenter, video yang merekam sebuah kejadian atau peristiwa dalam kehidupan untuk kemudian dijadikan data
ya, dokumenter untuk dijadikan data atau dokumen. Nah, ini contohnya kayak film dokumenter, nah, itu kan dijadikan data atau dokumen. Yang ketiga, berita. Video yang bertujuan memaparkan sebuah berita untuk orang banyak. Setelah belajar foto dan video, peserta kembali belajar teori jurnalistik, yaitu teknik pemilihan angle dan menghasilkan berita yang bagus. Materi ini diberikan oleh pemateri tamu, yaitu mantan jurnalis yang sekarang menjadi anggota KPU Kota Probolinggo Radvan Faisal. Nah, ini beberapa fungsi pers. Yang pertama adalah info, memberikan informasi kepada masyarakat. Bayangkan kalau kemudian tidak ada wartawan, kira-kira siapa yang akan memberikan informasi kepada kita? Nggak ada kan ya? Nggak mungkin ada. Nah, itulah apa itu istimewanya jurnalis itu. Yang kedua adalah to educate, memberikan pendidikan. Pendidikan melalui apa? Melalui pemberitaan itu, melalui informasi. Yang selama ini misalnya kita percaya nih sama informasi hoax misalnya. Tapi kemudian ada semacam informasi valid yang disampaikan oleh media mainstream, media-media yang terkenal misalnya. Nah, memberikan pendidikan kepada masyarakat. Orang yang awalnya tidak tahu, katakanlah kalau di dunia pendidikan, orang nggak tahu kalau sebetulnya sekolah itu gratis. Nah, bagaimana cara orang itu tahu? Ya, salah satunya peran dari seorang jurnalis memberikan informasi atau pemberitaan bahwa sekolah itu gratis. Memasuki hari kedua, Diklat Jurnalistik Dasar di SMA N2 Kota Probolinggo bersama tadadutis.com berlangsung lebih seru. Sabtu pagi itu, peserta Diklat langsung disuguhi materi keempat, yaitu teknik menulis features oleh Direktur Multimedia tadadutis.com Imam Wahyudi. Lalu sebagai materi terakhir, para peserta diajari teknik reportase, presenting berita, hingga dubbing atau mengisi suara untuk berita televisi. Materi ini disampaikan oleh Amelia Subandi, presenter Tada Today TV. Di sesi ini peserta juga langsung diajak praktik menjadi presenter dan dubber. Ada cucu Cak Mukadi yang meneruskan aktivitas seninya, meskipun tidak dipuja. Tidak memiliki penerus. Namun itu tidak berarti darah seni dari Cak Mukadi hilang Sama-sama dengerin ya. Ada cucu Cak Mukadi. Lutu Kota Probolinggo, Cak Mukadi telah berusia. Kelompok Lutu Cak Mukadi tidak memiliki penerus. Setelah semua materi disampaikan, tiba waktunya berpraktik. Para peserta ditugasi membuat berita untuk media cetak dan membuat berita untuk televisi. Mereka meliput aktivitas-aktivitas pelajar yang sedang terjadi di SMA Negeri 2 Kota Probolinggo saat itu, mulai dari persiapan lomba-lomba memperingati Hari Sumpah Pemuda, pengurus baru OSIS Semada, dan majelis perwakilan kelas atau MPK. Begitu waktu praktik dimulai, para peserta langsung bergerak melakukan perencanaan liputan atau menyusun list pertanyaan, lalu melakukan liputan. Sebagian terlihat tegang, tetapi sebagian besar santai, tapi tetap fokus menjalankan tugasnya. Selesai liputan, para peserta diklat melakukan tugas jurnalistik berikutnya, menulis berita, membuat skrip berita televisi, dubbing, hingga syuting presenter dan mengedit berita video. Suasana semakin tegang, tetapi kesulitan demi kesulitan berhasil dilewati. Sekitar pukul 15.30, tugas-tugas praktik tuntas dikerjakan. Saat itu juga semua produk dievaluasi oleh tim tadadutis.com. Produk video berita dievaluasi oleh Imam Wahyudi, Sigit, dan Amelia Subandi. Sedangkan produk berita tulis dievaluasi oleh Imam Wahyudi. Para peserta Semada yang mengikuti Diklat Jurnalistik Dasar bersama tadadutis.com mengaku senang dapat ilmu baru, seperti diungkapkan beberapa peserta ini. Kesan saya sih, pertama kali tuh saya kan sama sekali tidak bisa yang namanya membuat berita, mengarang. Tapi setelah saya ikut ini tuh saya bisa ngerti apa sih itu berita, apa cara-caranya untuk membuat suatu berita. Yang paling saya sukai sih yang menjadi presenter itu. Oh, presenter. Iya. Apa yang Mbak sukai dari yang sesi-sesi yang sebelumnya? Dari dubbing, ada presenter gitu. Presenter. Kesan-kesannya Mbak buat Diklat jurnalis ini? Semoga kedepannya banyak yang minat. Dari sesi-sesi yang sebelumnya yang sudah dipaparkan sama narasumber, itu Mbaknya lebih suka yang mana? Sesi dubbing. Sesi dubbing. Apa Mbak alasannya? Karena
kita suka jadi kayak pembawa acara gitu. Oke. Kesan-kesannya Mbak untuk jurnalistik ini apa? Kesannya saya bisa belajar jadi lebih mengetahui tentang penulisan sama cara presenter yang baik dan cara dubbing yang baik. Harapannya Mbak apa? Harapannya saya bisa lebih baik lagi dalam membawakan acara sama kayak penulisan lebih baik lagi. Dari sesi yang hari ini Apa ini? tentang praktek nulis, video gitu. Oke. Kesannya Mbak ikut jurnalis ini apa? Sangat asyik, bisa tahu gimana cara pengambilan video, foto, sama cara menulis. Sama saya semoga bisa lebih baik, bisa mengenali gimana itu jurnalistik. Masnya lebih suka sesi yang mana itu? Straight news. Straight news. Alasannya apa? Karena bisa mempelajari soal membuat berita secara langsung. Saya tertarik dengan itu. Oke. Kesannya Mas ikut jurnalis ini apa? Lumayan seru dan menambah pengalaman dalam jurnalistik. Harapannya Mas apa? Ilmunya bisa berguna untuk kedepannya bagi saya dan juga masa depan bisa membantu saya. Saya lebih suka jadi dubber sih. Jadi dapper. Oke. Kesannya Mas ikut jurnalis ini apa? Ingin lancar dalam berkomunikasi aja. Oke. Harapannya Mas ikut jurnalis untuk organisasinya Mas sendiri. Harapannya. Dapat berguna bagi orang lain. Diklat Jurnalistik Dasar dalam persiapan tadatudes.com Junior Journalist Competition atau JJC 2021 masih akan berlanjut. Tadatudes.com JJC 2021 akan dilangsungkan pada Desember 2021 untuk tingkat SMP dan SMA sederajat se-Probolinggo. Bagi sekolah-sekolah yang ingin mengikuti Tadatudes.com JJC 2021 tetapi belum memiliki tim jurnalistik di sekolah, bisa bekerja sama dengan Tadatudes.com untuk menggelar diklat jurnalistik. Nah, untuk mengikuti paket diklat jurnalistik bersama Tadatudes.com, cukup kontak WA Amelia Subandi di nomor 0822 3443 1890. Laporan Tata, Ayu, Salsa, dan Brian, Tada Today TV.